Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau pahami, cintamu bukanlah dia. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk semuanya pemirsa Aceh Jino dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi di Aceh Jino kali ini di hari Senin barengan saya Tia dan juga Rais yang akan menemani Anda 1 jam ke depan yang pastinya ini dengan berbagai banyak tema yang akan kita bahas setiap minggunya. Dan juga dengan narasumber ataupun bintang tamu yang berbeda juga ya. Dan yang pasti isinya ini adalah semuanya anak muda ya. Karena memang tujuan kita menyuguhkan sesuatu yang baru yang bisa menginspirasi semua anak muda Aceh dan memberikan perubahan yang baik juga untuk diri kita sendiri, untuk orang banyak dan untuk merekanya juga begitu ya. Oke, nah nggak usah terlalu panjang lebar, kita langsung kenalan dengan mereka. Mereka dari mana? Boleh nanti langsung dikenalin. Nah ini dia orangnya. Rame hari ini ya. Halo. Aduh, semangat semuanya ya. Oke, Ini masih adik-adik semuanya, wajah juga masih fresh sekali, nggak kayak si Rais ya. Dia banyak beban, banyak utang juga. Oke, kenalan dong yang di tengah ketua ya. Aulia, benar ya? Benar. Oke, silakan diperkenalkan teman-teman di sini siapa aja, kemudian kalian dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sendiri namanya Aulia Prasetya. Kebetulan hari ini saya jabatkan sebagai Gubernur FKIP di Universitas Islam Mekah. Ini rekan-rekan dalam pengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Islam Mekah. Ini sebelah kanan saya namanya Nanda Faira Sulaiman. Kebetulan mendapatkan sebuah amanah spesial yaitu Sekretaris Umum di Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelah kiri saya Rizky Safwanda, anggota Humas di BMFQ juga. Yang paling ujung namanya Nispi Mawaddah. Beliau adalah Kabid di bidang pendidikan. Yang di ujung sana namanya Agusti Wawan. Alhamdulillah beliau mendapatkan jabatan Kabid keagamaan. Jadi kami pada hari ini ingin menyampaikan sedikit tentang pengalaman kami itu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, nanti yang aku tanyain pakai mic boleh ya? Boleh, siap. Yang kenal dulu sama yang Wawan nih yang paling ujung. Wawan nih bagian keagamaan ya Wan? Punya basic dalam artian mungkin pernah ikut mondok di pesantren daya atau bagaimana Wan? Alhamdulillah. Ini kalau untuk basic, saya sering ikut ini sebenarnya ada apa guru kan, guru atau sebagai ustadz juga yang sering datang pada hari Senin memberikan tausiah ataupun ceramah di sana. Dan saya alhamdulillah juga tinggal di musola. Jadi di situ basic saya mungkin tertata ataupun muncul di situ. Maksudnya musola di kampus begitu? Enggak, ada di musola di daerah Bato. Saya di situ tinggal selama berkuliah. Jadi semacam menjadi marbot begitu atau bagaimana? Betul. Oh, jadi memang basicnya memang ada. Iya. Akhirnya dipercayakan untuk memberikan kajian ya, begitu ya, Iya, Wan ya? betul. Oke, terima kasih Wan. Ya, Ke yang di samping dong Rizky. Halo Rizky, ini wajahnya paling ganteng. Biasanya kelihatan nih kalau ganteng nih ya. Kalah ganteng sama ketua, Pak. Nah, Rizky, tadi sorry, ini Rizky di bidang humas, jadi lebih dekat ke sosial begitu ya. Apa sih visi dan misi dari humasnya sendiri yang tadi disampaikan oleh Aulia di BEM-nya kalian sendiri? Di BEM kami pernah membuat acara sosialisasi ke daerah-daerah desa, dan berhubungan juga saya pernah kerja di bagian sosial
dan kebencanaan. Mm-mm. Di sosial itu pernah terjun ke desa-desa, sosialisasi kebersihan desa-desa dan musola. Mm. Kalau kebencanaan saya pernah terjun di bidang bencana banjir dan bencana Papua. seperti Banten kemarin. Oke. Terus Rizky, maksudnya begini, apakah kalian ini membawa nama besar kampus kalian atau hanya organisasi kalian saja gitu? Ketika misalnya turun ke lapangan memberikan bantuan. Biasanya kami membawa organisasi kami. Mhm. Misalnya kalau bagian kebencanaan saya bawa organisasi kabupaten saya. Kalau di bidang ke kampus biasanya kami agenda galang dana. Mhm. Oke, nah untuk tahu seperti apa kegiatan mereka kita langsung aja lihat beberapa foto ataupun video yang sudah disiapkan ya. Kita lihat nanti kita akan bertanya kembali. Nah ini boleh dikomentarin dong Aulia, silakan ini kegiatannya seperti apa, kapan dan di mana? Ini ada beberapa nih, saya hanya beberapa sih kegiatan yang kami laksanakan dalam pengurusan kami setahun. Jadi yang ini sekarang ini adalah kegiatan sebenarnya silaturahmi ini. Ini silaturahmi dengan pengurus ketika kami di Lampu ya, di Lampu U. Jadi membuat kawan-kawan ini lebih akrab dengan kawan-kawan lain, lebih kenal, saling keterbukaan, saling memiliki organisasi ini. Maka kita buat silaturahmi di Lampu U. Mungkin di sebelahnya tadi, jadi ini masa di mana kami sekitaran 2-3 bulan baru dilantik. Jadi kami membuat program kerja apa yang kami laksanakan dalam 1 tahun pengurusan. Oke. Mungkin ini salah satu yang kami adakan, kami membuat sesuatu hal yang beda daripada organisasi lain. Mungkin organisasi lain membuat namanya rapat kerja di suatu forum, ya kan. Jadi kami membuat satu gaya baru yang membuat kawan-kawan ini lebih fresh dalam berpikir, yaitu kami membuat di pantai. Kami membuat rapat kerja di pantai dengan gaya dan cara lebih milenial seperti itu. Impactnya sendiri ke masyarakat apa ini? Sebenarnya dengan program-program ini kami membuat program-program memang langsung ke masyarakat. Seperti itu kami pernah membuat namanya program tentang seminar kepahlawanan. Bagaimana jiwa-jiwa pemuda ini lebih peka, lebih terhadap namanya sejarah gitu, khususnya pahlawan. Dan juga sekitaran baru-baru berapa bulan lalu kami ada buat namanya kegiatan FK Creative Kompetisi yang kami adakan se-Aceh. Di situ kami merekrut pemuda-pemuda yang khususnya SMA dan mahasiswa untuk menunjukkan apa prestasi mereka. Seperti itu ada pembacaan, baca puisi, ada tarian, kami rekrut juga anak-anak TK. Bahwasannya apa sih selama mereka sekolah di TK, apa sih yang diajarkan dengan gurunya? Jadi di situ mengajarkan mereka, mengasah pikiran mereka untuk kreativitas mereka dalam berpikir, mungkin seperti itu. Nah itu kan melingkupi dari anak-anak sekolah ya, Ya. SMP dan juga SMA begitu ya Aulia ya. Berarti ini secara nggak langsung berhadapan dengan NISPI Ya. di bagian pendidikan begitu NISPI. Nah boleh pakai mic-nya NISPI, pengen nanya nih seberapa sulit sih untuk mengajak anak-anak yang di usia sekolah mereka untuk ikut kegiatan kalian ini? Sebenarnya sih agak kesulitan karena kan target kami sebenarnya sih SMA, dan rencana kami kemarin itu mau buat olimpiade. Cuman kebetulan ada beberapa aspek yang nggak bisa karena mereka kan UN ya. Kalau nggak salah kemarin itu mereka UN, jadi kami menggantikan kegiatan itu jadi baca cipta puisi yang diikuti anak SMA itu khususnya kelas 1 dan kelas 2 ya Nanda ya. Di situ kami buat supaya agar gimana ya, supaya walaupun nggak, kami sebenarnya kan targetnya itu kelas 3, cuman dikarenakan UN jadi kami meliputi kelas 2, jadi kan mereka juga tahu bahwasannya ada kegiatan dari Universitas Islam Mekah. Ini agenda tahunan atau bagaimana? Agenda tahun. Ini sebelum perdana. Dan ini perdana. Perdana yang kami laksanakan, jadi dari sebelum-sebelum itu belum pernah dibuat. Oke. Dan ini kapan sudah dilaksanakan? Sudah Kapan kalau boleh tahu Nispi? tanggal berapa? Tanggal 10-11 Bulan 4. bulan 4 kemarin. Oke, dan ini menelurkan beberapa juara begitu. Iya. Nah, nanti yang terpilih menjadi pemenangnya bagaimana nasib mereka? Apakah mereka dilombakan kembali ke tingkat nasional atau bagaimana? Oh, enggak, kami cuman di lingkup
tingkat. universitas. Kan itu ada di maksudnya nggak siswa aja, ada mahasiswanya juga. Jadi ini memang agenda tahunan yang baru dilakukan oleh kampus Serambi Mekah begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini nantinya akan bekerja sama dengan universitas lainnya yang bisa mengantarkan adik-adik pemenang ini nanti ke tingkat nasional begitu. Oke, baiklah. Ke Nanda nih dari tadi grogi. Masih grogi? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya pertama kali grogi ini saya tutup mata, saya baca 1 sampai 7. Tiba-tiba saya buka mata udah hilang aja itu groginya. Nanda ini bagian sekretaris. Iya. Tugasnya apa sih? Ngekor-ngekorin si Aulia atau gimana ini? Enggak sih, kita enggak, saya sendiri nggak ngekor, paling saya membantu di bidang administrasi gitu kan. Kemudian ya aset-aset penting seperti misalkan SK kerja gitu kan, itu saya yang simpan. Karena kan kalau sama ketua mungkin nggak tahu dibawa kemana gitu kan, nanti hilang ketika perlu. Kemudian ketika kami membuat acara, otomatis yang namanya proposal, surat itu kan kita agendakan, kita sebarkan atas bantuan tim-tim sekretariat juga gitu kan. Jadi ya kemudian nanti sama ketua atau teman-teman lainnya, misal dari ketua ke saya, dari saya nanti ke teman-teman, mengatur jadwalnya kapan kita buat, bagaimana mekanismenya seperti itu. Oke, saya penasaran nih, mereka yang terpilih ini suara terbanyak atau Aulia yang asal menunjuk atau mereka menjodorkan diri sendiri? Nanda? Untuk hal Ini kan terpilih menjadi sekretaris. Nah, ini dari suara terbanyak atau Aulianya menunjuk atau memang kesadaran saya mampu begitu? enggak sih, awalnya mekanisme untuk jadi bagian dari BEM ini dari pihak demisioner BEM dan dari Bang Aulia sendiri itu melakukan wawancara. Jadi siapa yang mau ikut wawancara itu kita diwawancara dulu oleh beliau, kemudian nanti beliau yang menilai dengan demisionernya. Kalau memang setelah lulus kemudian baru dipilih sama beliau yang mana yang layak untuk jadi DPH, untuk jadi anggota dan kabitnya gitu. Oke, sebelum nanti Aulia kasih penilaian tentang mereka, kenapa mereka kamu pilih, saya pengen tahu sehebat apa sih kamu sampai menjadi seorang gubernur? Ya, siap. Maksudnya? Iya. Baik. Jadi sebelumnya sebenarnya ini mereka adalah aset-aset penting dalam organisasi BEM FKIP ini. Kenapa? Karena kita ambil contohnya Nanda ini adalah orang yang sangat penting dalam BEM ini. Bentar, ini kan sudah menilai. Ini pengen tahu dulu sehebat apa Aulia sehingga dipilih menjadi seorang gubernur. Nanti di next bakal saya tanyain kenapa mereka dipilih. Sehebat apa diri saya gitu. Ya. Sebenarnya sulit ini. Bagaimana menilai diri sendiri gitu ya. Tapi saya nggak menilai diri sendiri, tapi berbicara pengalaman mungkin sedikit. Saya sebelum jadi BEM, saya sempat diamanahkan beberapa jabatan sebelumnya. Yang pertama saya pernah menjadi ketua umum di HMJ Kimia, dan juga saya sekretaris umum di HMI Komisariat FKIP, dan juga sekretaris umum di Lembaga Pers Mahasiswa Islam Indonesia, ya Islam. Terus saya juga kabit di LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kebetulan saya bidang pengkaderan dulunya. Saya juga aktif di Parade Cinta Tanah Air sebagai anggota kabit. Dan juga saya aktif di forum nasional seperti Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia, itu singkat dengan IMAKIPSI. Saya kebetulan dalam pengurusan wilayah. Dan juga saya pernah aktif di Ikatan Mahasiswa Kimia Seluruh Indonesia. Jadi dari background organisasi dan pengalaman itu, saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk ayo calonkan diri menjadi ketua BEM gitu. Oke, baik, kita sambung nanti ya. Kita akan segera kembali, tetap di ACJino.